Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini surat Az-Zumar ayat 10. Innama bahasa Arab inna terus ma, itu menunjukkan sungguh hanya. Ma-nya itu bermakna only, sungguh hanya. Bahasa Arabnya lil hasr atau tahsir, untuk membatasi bahwa yuwaffas sabirun ajrahum, yang benar-benar disempurnakan pahalanya beramal hanya orang yang as-sabirun, orang yang sabar. Bighairi hisab, unlimited. Kok unlimited? Kalau kita dizolimi ngeluh, ya dapat bantuan dari Allah, tapi nggak maksimal. Ya. Ini sabar di sini juga sabar untuk tidak menceritakan amal. Bapak ini ngebantu orang, terus dia sukses, atau ngajar orang, terus dia jadi orang hebat. Pengen ngomong nggak? Itu dulu saya yang bantu. Ya, itu murid saya itu. Pengen gitu gak? Kalau kita masih pengen begitu, berarti gak sabar menahan rahasia. Kalau niatnya untuk tahadus bin nikmah, menceritakan nikmat Allah, boleh. Tapi siapa yang menjamin kalau kita ngomong begitu niatnya tulus? Siapa yang jamin? Ya. Fama min qurbatin illa wajruha bitakdirin wa hisabin illa sabar. Semua amal itu pahalanya udah dibatas 10.700. Yang unlimited cuma sabar. Maka sedekah yang unlimited itu sedekah yang tidak diceritakan, atau diceritakan dengan niat menyebutkan bahwa ini milik Allah, bukan milik saya. Kita ngelihat ada orang sukses, kita ngomong alhamdulillah, Allah mentakdirkan aku menjadi salah satu orang yang ikut serta menjadikan dia orang hebat. Jadi kita mengedepankan Allahnya, baru benar. Ya, itu kalau bukan gue yang ngasih nggak jadi. Banyak yang gitu. Banyak sekali ustadz, ketika dia mulai banyak pengikutnya, kawan-kawan lamanya ngomong ke saya, itu dulu mas saya, itu ngorok mas saya, sekarang udah lupa kita. Jangan gitulah, husnuzon lah sama orang, ya. Masa WA aja gak dibales, ya salam, ya. Antum gak tahu bagaimana lelahnya orang safar, ya. Boro-boro buka WA ente, WA bininya aja dia gak bisa buka. Dimaklumi, ya. Orang sibuk dunia aja kita maklumi, masa sibuk untuk dakwah, untuk ngajar kita nggak maklumi. Jadi kita juga sabar, ya. Sabar itu separuh ada di puasa, selebihnya di luar puasa. Maka orang-orang yang berpuasa sering, dia punya saldo unlimited, saldo rohani unlimited. Kalau dia sabar puasa, orang puasa yang sabar, dia tidak menyebut dirinya puasa. Saya sering menyebutkan kisah orang datang ke Abu Yazid, kata dia, sumtu 20 sana wala uftir, aku sudah puasa 20 tahun dan gak pernah berbuka, ya, kecuali waktu maghrib, ya. Apa kata Abu Yazid? Ente barusan buka, itu berbuka namanya. Selama ini ente baru puasa perut, belum puasa batin. Nabi kan ngajarin puasa batin, dalilnya mana? Iza qatala ahadukum aw syatamahu falyakul inni shaim. Hadis Bukhari Muslim. Jika ada orang ngajak tengkar atau caci maki, bully, ya, netizen ini kan sadis-sadis, ya. Salah siapa kok dibaca, ya nggak?
salah ente baca. Terus kalau ada orang caci maki nyerang kita, falyakul inni shaim, katakan dalam hati, bukan ke orang lain, ke hati. Perbaharui dalam dirimu, katakan, instruksikan, sugestikan dirimu, aku sedang puasa. Seperti puasa, menahan diri. Saya sudah sering menyebutkan setiap musim puasa, puasa itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Sanskrit. Sanskrit atau Sanskerta itu dari dua kata tuh, upa, uasa. Uasa itu esa, upa itu taqarrub, upa, mendekatkan diri. Puasa esa kepada yang maha esa. Benar nggak puasa untuk mendekatkan diri kepada Allah? Itulah alasannya kenapa ketika wali-wali Songo ini datang ke negeri ini, beliau-beliau tidak keberatan mengartikan saum menjadi puasa. Datanglah anak muda kemarin sore lalu bilang haram menerjemahkan ilah menjadi Tuhan, haram menerjemahkan sholat jadi sembahyang. Gak ngerti bahasa. Orang Yahudi, orang musyrik itu kalau nyembah berhala sholat juga namanya. Oke. Wali ajli kauni shaumi minas sabr, qala Allah Ta'ala as-shaumu li wa ana ajzi bih. Bentar lagi Rajab ya. Rajab itu sudah prepare puasa. Silakan puasa, tapi bukan karena hadis palsu. Hadis palsu tentang puasa Rajab banyak sekali. Contoh, siapa yang puasa 1 hari maka dapat pahala 1000 tahun. Loh, malam Lailatul Qadar aja cuma 1000 bulan, ini 1000 tahun. PA nggak tuh hadisnya? Kok ada yang percaya? Sumber kitabnya, mohon maaf para kiai kalau ada yang mendengar, para ustadz kalau ada yang memakai. Sumber kitabnya Durratun Nasihin. Itu kitab, mohon maaf, ditulis bukan oleh ahli hadis, bukan oleh ahli akidah. Mungkin lebih alim Pak Kiai, Pak Ustadz dari yang mengarang, namanya Utsman Khubani, diperkirakan orangnya dari Turki. Lebih alim Kiai lah. Kok malah taklid kepada orang yang gak ngerti hadis? Akhirnya jadi bumerang di kalangan kelompok-kelompok yang anti dengan amalan-amalan kita. Itu yang dijadiin bahan. Masya Allah. Hafiz. Ente jadi botak. Ada titik enggak? Halo. Khair. Nah, dia termasuk sabar nih. Diusir sama orang. Karena sabar dapat tempat lebih luas. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang Allah itu skenario kan Pak. Kayaknya kita dizolimi, sebenarnya Allah lagi mau ngasih. Tapi karena kita ini terlalu pede dengan tempat itu, maka Allah buat cara ekstrim. Namanya Jabbar. Jabbar itu merubah dengan cara ekstrim supaya lebih baik. Terusirlah dari komplek. Ya ngusir Pak RW. Tahu-tahu dapat lebih luas daripada tempat yang kemarin. Jadi kalau apapun yang terjadi, kalau mindset kolbu ini oke, hidup itu semuanya indah. Nggak ada yang indah. Semuanya indah. Enggak semuanya bid'ah ya. Kalau semuanya bid'ah, perlu bid'atin dolal. Oke, lanjut. Apa kata Allah SWT dalam hadis qudsi? As-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu milikku. Aku langsung yang membalasnya. Wa sabar, saum. Coba lihat Pak. Ada ayat kedua dari surah Al-Ikhlas. Allahus Samad. Allahus Samad. Apa arti Allahus Samad? Dulu udah pernah dijelasin. Allahus Samad apa artinya? Takut salah ya? Tawa doa nanti. Allahus Samad artinya Allah yang tidak memerlukan selainnya, tapi selainnya yaitu alam sangat memerlukannya.
Dia tidak membutuhkan alam, alam yang butuh dia. Dia tidak butuh manusia, manusia yang butuh dia. Allah gak butuh sholat, hambalah yang butuh Allah melalui sholat. Itu as-samad. Ya, untuk mendapatkan rahasia as-samad gak butuh. Mulailah dengan puasa, maka kita mulai gak butuh nasi, gak butuh air. Separuh hari berarti sudah dapat nur somadiyah namanya. Nur somad. Nur somadiyah itu ketika seorang hamba berkurang ketergantungannya kepada selain dirinya. Hati gantung sama istri, sama suami, sama orang tua, sama tempat kerja. Hati lah ya, ini urusan hati, bukan badan, bukan pikiran, hati. Berarti belum masuk, Allahu Somad belum masuk. Berarti belum dapat latihan sabar. Hanya dengan sabar itulah. Jadi coba besok besok hari Senin ya, mau puasa, niatnya ingin berlatih sabar karena Allah, gitu ya, gitu ya, bukan karena diet, bukan karena pengen sakti puasa Daud, ya salah ya. Emang ada ajaran begitu? Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu nggak ada ngajarin sakti. Ajaran Islam itu ngajarin kita jadi hamba murni sebagai hamba. Sakti-sakti itu di luar, itu tambahan-tambahan. Ya, mungkin kearifan beberapa ulama dahulu kali ya. Wa qad wa'ada Allah sabirina bi annahu ma'ahum wa jama'a lis-sabirina baina umuri lam yajma'ha li ghairihim. Nah, Allah mengabarkan orang yang sabar itu selalu dibersamai Allah. Innallaha ma'as sabirin. Tadi kita sebutkan orang yang puasa dia latihan sabar. Bukan hanya itu, dia latihan tidak merasa memerlukan, membutuhkan selain dirinya. Dia lihat nasi, air, dia sabar untuk gak makan minum, berarti dia dapat nurus somad ya. Dengan begitu Allah bersama orang sabar. Maksudnya Allah dengan namanya as-samad bersama orang yang sabar, gitu. Bahkan ada sebuah riwayat, tapi riwayatnya dhaif. Cuma Imam Ibnu Qudamah membolehkan menyambungkan hadis ini. As-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar itu ibarat kepala pada tubuh. Jadi iman punya kepala, itu kepalanya sabar. Jadi orang kalau nggak sabar, imannya batal. Ada nggak tubuh tanpa kepala? Itu namanya apa? Tubuh tanpa kepala namanya apa? Hantu. Orang-orang yang nggak sabar itu nggak ada otaknya. Nah, itu bahasa kasarnya itu. Orang yang nggak sabar nggak ada otaknya. Coba aja Pak di jalan. Orang nggak sabar coba saksiin di jalan. Saksikan di jalan, saksikan di masjid. Jika dia ustadz, marah aja bawaannya. Jika dia jamaah, menggeruduk-geruduk semuanya. Gak ada, itu bahasa kasarnya, gak ada otak. Paham gitu? Sama orang gak punya otak, jangan serius-serius amat ya. Mainkan kartunya, yang di belakang tuh yang minta itu mainnya ya, diputer aja sama dia tuh. Dan nggak ada anugerah di dunia ini melebihi besarnya sabar. Jadi orang kalau diberi sabar, kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidina Utsman, jadi putri Nabi dinikahkan dengan Sayyidina Utsman, meninggal. Ada satu lagi dinikahkan Sayyidina Utsman, meninggal. Kata Sayyidina Nabi SAW, wahai Utsman, kalau aku masih punya putri lagi, pasti sudah aku nikahkan lagi kepada engkau. Kenapa tuh?
Ternyata Sayyidina Utsman orang paling penyabar. Maka umurnya panjang. Beliau jadi khalifah umur 90. Jadi khalifah umur 90, Pak. 70 90, dari 70 90 ya, 20 tahun. Berapa tahun itu? Ya, jadi ulama memperkirakan umurnya antara itu. Kematangan yang luar biasa. Kayak gitu masih dibunuh juga oleh mantan simpatisannya. Jadi kalau udah main politik ini gawat, ya, udah main politik itu gawat. Doakan saya tidak tertarik dengan politik, ya. Amin. Ya, kita politik langit aja, Pak. Wa qala al-Hasan al-Basri, as-sabru kanzun min kunuzul khair, la yu'tihi Allah tabaraka wa ta'ala illa li'abdin karim indah. Sabar itu adalah kanzun. Kanzun itu perbendaharaan dari semua perbendaharaan kebaikan. Ini yang paling penting. Jika ada orang diberikan ini, pasti itu hamba, pangkatnya abdun karim. Apa itu pangkat abdun karim? Itu orang yang dapat nur al-karam dari Allah yang maha karim. Allah yang maha karim, karim itu artinya pemurah. Meskipun yang dia beri tidak kenal dia, meskipun dia memberi tapi yang diberi malah menyekutukannya, meskipun dia disekutui, ditentang, bahkan dikatakan Tuhan tidak ada, orang itu masih dikasih udara, dikasih badan, dikasih otak, dikasih nikmat. Itu namanya karim. Orang sabar begitu. Orang sabar begitu. Ada yang unik. Abu Darda. Abu Darda ini punya pembantu pengkhianat, perempuan. Si perempuan ini sepertinya dibayar oleh seseorang. Nih, kalau kamu menyediakan makanan untuk tuanmu, kasih bubuk ini, bubuk racun. Harusnya mati 2 hari, 3 hari, 7 hari mati. Tapi udah 20 tahun gak mati-mati. Abu Darda ternyata ngerti kalau dia ada yang mau celakai, tapi dia gak tahu siapa yang mencelakai. Maka dia ingat Rasulullah SAW pernah mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asfi syaubrati wal fisab. Itu dibaca sebelum mau makan apa aja. Mau ngamalin, Pak? Mau makan apa aja, baca itu. Dimaknai dengan nama Allah, siapa yang bersamanya namanya, maka tidak ada yang mampu menyakitinya, baik di langit ataupun di bumi. Wa kana ba'dul 'arifin fi jaybihi rak'atun yukhrijuha kulla sa'a fa yutali'uha wa fiha wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Beberapa ulama ma'rifat, ahli ma'rifat, itu menyimpan di dalam sakunya satu kertas yang dia setiap 1 jam dia buka, dia baca. Padahal dia hafal ayatnya. Surat At-Tur ayat 48. Wasbir li hukmi rabbik. Sabarlah terhadap keputusan Rabbmu, Tuhanmu, fa innaka bi a'yunina. Kamu dalam pengawasan kami. Sabar merasa diawasi. Sabar merasa diawasi. Waktu SD, SMP, SMA dulu Bapak Ibu ini waktu ujian, jika ditunggui oleh petugas atau guru, sabar nggak? Sabar ya? Bener. Karena diperhatiin, merasa perhatiin. Fa innaka bi a'yunina. Engkau dalam pengawasan kami. Jadi supaya kita bisa sabar, mesti punya guru. Guru ini yang ngontrol kita nanti.
Guru yang bagaimana? Guru yang juga punya guru, gurunya punya guru yang mengajarkan sabar. Ya, harus sabar. Ya. Wa'lam anna as-sabra min khasyatil insan. Nah, ini kalimat menarik ini. Sabar itu, ketahuilah, itu keistimewaan manusia. Tidak ada pada hewan, bahkan gak ada di malaikat. Masih ingat malaikat protes kepada Allah loh protesnya. Masih ingat kisahnya? Apa kata Allah? Aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi, yaitu manusia. Apa protes malaikat? Oh ya Allah, masa perusak dijadiin khalifah? Masa penumpah darah jadi khalifah? Kami kan banyak zikir, kenapa gak kami aja? Jadi mereka, malaikat ini temperamennya datar begitu terus, nggak ada mundurnya, maju terus. Ya. Dia sebagaimana dicipta itu aja. Nah, yang bisa sabar cuma kita. Maka cuma kita yang sanggup untuk ngurus bumi. Bayangin Pak, kalau malaikat jadi manusia terus nanam padi, dia nggak sabar, di simsalabimnya ya, susah amat kita ambilin surga tuh. Bener gak? Tapi kalau manusia ditungguin 3 bulan, ditungguin ya. Bener ya? Bener-bener sabar. Hanya manusia. Sabar ada 2 macam di sini. Sabar badani, contohnya mulai dari kemampuan memikul barang berat sampai kepada kemampuan sholat lama. Itu namanya sabar badani. Kemampuan bisa duduk lama zikir, itu kemampuan disebut sabar badani. Ada sabar yang kedua, ini yang berat. As-sabru an-nafsani, sabar nafsani, nafs jiwa rohani. Dari apa? Dari keinginan-keinginan yang lahiriah sudah ada di badan kita. Mata pengennya memandang yang indah-indah, makanya yang udah kecanduan ngelihat puncak, walaupun kena macet berkali-kali tetap aja ke sono ya. Padahal ada puncak di Banten ya, negeri di atas awan. Cuma nggak tahu benar nggak di atas awan. Ya. Sohe, bener. Oh ente udah ke sono? Barusan ke sana ya? Miraj. Iya. Ada syahwat perut. Ini bahaya. Orang kalau perang sama perut nggak kuat Pak. Makanya waktu kemarin corona itu merebak, apa kata banyak orang? Daripada bertengkar dengan perut, mending berperang dengan corona katanya. Benar ya? Kejadian. Ada sabar terhadap nafsu seksual. Waduh, berat lagi nih. Ini berat, itu paling berat ya. Karena membawaan kita itu, kecuali udah dipotong itu coba dibuang tuh yang membuat keluar zat-zatnya itu kan jadi gak sempurna ya. Kayak Kasim di istana-istana dulu ya. Apa namanya, Kibiri ya. Sabar waktu perang namanya berani. Jadi orang berani itu dia sabar menahan ketakutannya ya. Jadi waktu tentara-tentara itu berperang, dia tuh kan melawan ketakutannya. Ada seorang tentara datang ke guru saya, ketakutan, namanya masuk daftar yang mau dikirim ke Timor Leste. Guru saya nggak bisa nulis apa-apa, ditulisnya Allah Muhammad. Terus dibagi 2. Dah saya pegang lafaz Allah, kamu pegang lafaz Muhammad. Nah maksudnya apa? Allah dan Muhammad nggak pernah berpisah. Allah selalu membersamai Muhammad. Ente bawa rasa ini, menggigil dia. Berangkat betul nggak ada rasa takut, pulang alhamdulillah selamat. Tapi dipakai kedua kali udah nggak laku. Jimatnya udah nggak laku.
Itu jimat? Bukan. Itu cuma sugesti aja. Ya. Lagi marah, pengen marah, mau mukul, mau lempar barang, ditahan. Nah, itu namanya kazmul ghaiz. Wal kaziminal ghaiza. Orang yang sanggup menahan marah, dia ada namanya, Halim. Itu nama Allah. Allah itu udah gergetan Pak sama orang musyrik, tapi Allah tahan. Maka disebut Halim, di atasnya sabar. Gimana? Udah ada yang dapat sifat ini? Dibel-bel sama orang mulu, kan kita kesel Pak, bener gak? Teot. Buka kaca terus mau ngebintah kan, apa lo? Kan gitu lagi. Berisik. Berarti nggak Halim. Masih Halim Perdana Kusuma tuh. Kalau dibel, biarin aja. Berat ya? Cobain aja pada jalan Pak. Kalau kita digosipin, dizolimin dari belakang, ditusuk dari belakang, tapi kita sabar. Sabarnya disebut sa'atus sadr, berjiwa besar. Ada orang salah kepada kita, tapi kita kemudian gak balas kepadanya. Nah, itu namanya orang jiwa besar. Sabar. Jadi sabar itu banyak cabang-cabangnya. Nah, ada sabar yang lebih tinggi lagi. Sabar menahan rahasia. Jika rahasianya rahasia manusia, ada orang curhat sama kita, tahan itu, jangan diceritain. Tapi karena lidah ini nggak ada bautnya, siapapun yang curhat dulu pasti keluar di sini, walaupun dengan bahasa-bahasa majazi. Jadi kalau curhat Bapak Ibu, jangan ke manusia, curhat kepada Allah. Karena Allah gaib, maka sir curhat kita jadi gaib. Kalau gaib kan nggak kelihatan sama orang, ya. Jika yang ditahan itu ilmu ma'rifatullah, orang ini akan menjadi intel langit, intelnya Allah. Jadi kalau ada bin, ini bil, badan intelijen langit, maka dia akan dikirim terus oleh Allah rahasia, terus, karena dia bisa menjaga. Tapi kalau ada baru dikasih dikit ember, kasih dikit ember, kasih dikit ember, besok-besok Allah tidak akan kirim lagi. Yang datang ke dia setan, dia kira dari Allah, terus ember itu ember-ember syaitani itu. Kasafnya kasaf setan. Ciri-ciri kasaf setan selalu membicarakan aib batinnya orang. Ya, syanu tuh, hatinya kotor tuh, niatnya nggak tulus tuh, itu syanunya ada ininya itu kasaf setan tuh. Kasaf setan itu yang dilihat benar, tapi setan yang bukain. Jadi tidak semua penyingkapan batin yang benar, yang nyata itu dinilai dengan keridhaan dari Allah. Bisa jadi Allah tidak ridha, ya. Kalau bisa berhidup mewah, tapi dia menahan diri hidup mewah seperlunya aja, sebutuhnya, maka orang disebut zuhud. Jadi zuhud itu sabar juga. Dia sanggup beli Alphard, dia beli di bawahnya, itu sabar zuhud. Dia sanggup punya handphone mahal, tapi dia beli yang di bawahnya sedikit, itu zuhud namanya, ya. Sebaliknya, ada orang mampu sabar dalam pemberian Allah yang tidak banyak. Allah ngasih dia sedikit dan dia sabar, nggak ngeluh. Namanya qanaah. Apa arti qanaah? Puas dengan walaupun sedikit. Kenapa puas? Karena yang ngasih Allah. Karena yang ngasih Allah. Jadi kenapa ada orang bisa qanaah? Karena dia menganggap ini tuh hadiah dari Allah. Kalau dari Allah sedikitnya besar, kalau dari makhluk banyaknya sedikit.
Kenapa? Karena kita cinta kepada Allah. Bapak Ibu, ini analog terakhir. Pernah nggak dikasih orang nggak dikenal? Meskipun angkanya besar, terasanya sedikit. Apalagi yang ngasih kita benci. Kalau perlu kita buang. Benar? Ya, apalagi ibu-ibu tuh ya, waktu gadisnya dulu mau ditraktir oleh orang yang dia jijik sama dia, dikasih duit pasti dibakar tuh duitnya. Ya. Dikirimin makanan, wow pelet nih, buang aja ya kan. Dikirimin hadiah, bakar. Udah ada orang begitu, banyak dari dulu kawan-kawan saya cantik-cantik itu digodain sama cowok-cowok. Sebenarnya norak sih ya. Cewek-cewek yang cantik, pinter, dia kan takluk dengan kepintaran, bukan dengan kegantengan. Apalagi dengan dompet, wah, bagi dia udah beres tuh. Kalau perlu dia bayarin tuh cowok ya. Dia dengan kecerdasan kayak kebijaksanaan kayak kesabaran kayak apa gitu. Itu kan orang sabar tuh ganteng ya Bu ya. Orang pintar itu ganteng. Yang ganteng tuh bukan muka doang. Muka ganteng, otak blow on ya salam. Ganteng tapi pemarah, nggak mau kita. Cantik tapi ketus, mau nggak? Nggak mau kan? Hati-hati Bu ya. Ini bapak-bapak pada protes nih. Adapun sabar dari musibah itu biasa. Ya, itu sangat-sangat biasa. Yang saya sebutkan tadi dari kitab ini, itulah cabang-cabangnya sabar. Semoga kita yang hadir Allah berikan kekuatan untuk menjalankan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Ustaz jawab ya. Suara saya udah habis. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي